91 Ketidakberdayaan penguasa tertinggi setengah. Napas Yehua agak cepat, apakah ikan-ikan acak itu layak berbicara kepadaku? Namun, aku harus belajar menyesuaikan diri dengan manusia, menyesuaikan diri. Jika aku tidak dapat mengendalikan emosiku nanti, King Ya harus menanggung kesalahannya. Kemarilah, Yehua berteriak dengan serius. Para karyawan wanita itu terkejut, dan salah satu karyawan wanita berjalan ke depan Yehua sambil gemetar ketakutan, wajahnya agak pucat. King Ya memegang dahinya, bisakah kau bersikap lebih lembut sedikit? Apa yang kau lakukan dengan begitu ganasnya? Apa kau mencari masalah? Diam, kata Yehua dengan kesal. King Ya mendengus dan berjalan ke satu sisi, berniat untuk tidak mempedulikan Yehua. Yehua mengusap pelipisnya, cepat atau lambat aku akan dibuat marah setengah mati oleh King Ya ini. King Ya, kemarilah. King Ya yang saat itu berpura-pura sedang memilih pakaian mendengus. Namun, dia tetap berjalan mendekat. Maaf, suamiku cacat, dia punya masalah dalam berkomunikasi dengan orang lain. King Ya tersenyum tipis. Baru saja berteriak padaku, lihat apakah aku akan memberimu pelajaran atau tidak, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu seorang kultivator, itu berarti kamu bisa menindasku. Oh, jadi begitu. Karyawan perempuan itu kini merasa tenang. Suasana hati Yehua saat ini sama seperti Jian Yuan kemarin, nampaknya dia sedang sembelit. Nona cantik, apakah ada pakaian pasangan untuk pakaian ini? King Ya bertanya dengan rasa ingin tahu. Karyawan itu tersenyum, Nona, ada. King Ya menyodok dengan marah ke Yehua. Apa itu? Teruslah tawar-menawar. King Ya menggelengkan kepalanya, suamiku ini seperti anak kecil, tidak tahu apa-apa. Alis Yehua berkerut dalam, pernahkah kau melihat seorang penguasa tertinggi menawar harga sebelumnya? Ini bukan disebut menawar harga, ini disebut merendahkan statusku, jika kata-kata itu tersebar, di mana wajahku akan berada. Kamu harus lebih banyak bicara, kata King Ya dengan suara rendah. Yehua menarik napas dalam-dalam, lalu bertanya, berapa banyak? Karyawan perempuan itu agak malu ketika melihat label harga, 489 rem. Kudengar manusia suka memberi harga serendah mungkin saat menawar, Yehua sudah punya jawaban di benaknya sambil berkata dengan serius, terlalu mahal, 1 rem. Karyawan perempuan itu langsung tercengang, dan bahkan King Ya juga tercengang. Apakah orang ini mempermainkanku? Namun, melihat ekspresi serius di wajahnya, sepertinya dia tidak sedang bercanda. Tuan, meskipun Anda tampan, Anda tidak bisa menawar seperti ini. Karyawan wanita itu hendak menangis, meskipun Anda seorang pria tampan, Anda tidak bisa menggertak orang seperti ini. King Ya kecewa terhadap penampilan Yehua, bagaimana kamu bisa menawar seperti ini? Aku akan menawar saja, kamu lihat saja dan pelajari. King Ya menghela napas. Pada akhirnya, akulah yang harus memimpin lagi, sepertinya Yehua telah berkultivasi sampai pada titik di mana dia menjadi bodoh. King Ya terlihat mengambil pakaian itu dan merabanya dengan tangannya, lalu berkata pelan sambil mengernyitkan alisnya, 489 rem terlalu mahal. Bagaimana dengan ini, 488 rem. 488 juga merupakan angka keberuntungan. Kali ini giliran Yehua yang tercengang, apakah ini bisa dihitung sebagai tawar-menawar? Sepertinya wanita ini tidak begitu mengerti tawar-menawar dibandingkan denganku. Namun dia terus berusaha bersikap seolah-olah dia tahu cara menawar di hadapanku. Lihat, bahkan karyawan itu sekarang tertawa. Karyawan perempuan itu merasa bahwa keduanya sangat aneh. Tentu saja, 488 rem tidak masalah. Jawab karyawan wanita itu. Mendengar itu, King Ya mengangkat dagunya dengan puas, lalu menatap Yehua dan berkata, apakah kamu melihatnya? Inilah arti tawar-menawar. Sungguh suatu keajaiban bahwa perusahaanmu masih belum bangkrut. Yehua menggelengkan kepalanya tanpa daya, wanita ini sudah terlalu bodoh. Apa yang kau tahu, kedua hal ini tidak dapat dibandingkan secara setara. Cepat pergi dan tirulah caraku menawar tadi dan pergilah dan cobalah untuk menawar. Aku tidak bisa melakukannya. Tolak Yehua, kenapa kamu seperti ini? Kamu bilang kamu akan berinteraksi dengan orang lain dengan baik. Yehua berkata dengan lemah, hanya berinteraksi denganmu saja sudah cukup. King Ya tercengang, lalu menarik lengan baju Yehua, dari mana kamu belajar cara berbicara manis seperti itu, kata-katamu itu agak menggerahkan.
Ye Hua menatap King Ya, berinteraksi denganmu sudah cukup menyebalkan, aku tidak ingin merasa lebih kesal lagi. Ketidakberdayaan penguasa tertinggi 2/2. Cepat pergi dan ganti bajumu, pakai baju hitam dari atas sampai bawah seharian, tidak bisakah kau berpakaian lebih cerah sedikit? King Ya berkata dengan kesal sambil meletakkan baju itu ke tangan Ye Hua. Jika aku tidak muncul, kau bisa bersiap untuk melajang seumur hidupmu, siapa yang akan sanggup menahan amarahmu ini? Ye Hua tidak menolak saat dia berjalan ke ruang ganti sambil membawa pakaian. Sementara itu, King Ya juga memilih satu set pakaian untuk dirinya sendiri dan berjalan ke ruang ganti untuk berganti pakaian. Ketika keduanya keluar dari ruang ganti, tidak peduli apakah itu karyawan toko atau orang-orang yang datang ke toko untuk membeli pakaian, mereka semua tercengang oleh keduanya. Ye Hua yang berganti pakaian olahraga memang terlihat lebih ceria dan hangat, dia terlihat tidak terlalu serius dan lebih lembut sekarang. King Ya juga sama, dia tampak seperti telah berubah menjadi kakak perempuan di lingkungan sekitar. Ini sungguh kekanak-kanakan, itulah yang ada dalam pikiran Ye Hua saat ini. Cek, 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 lihatlah betapa tampannya dirimu saat ini. Satu hal yang membuat King Ya senang adalah, setidaknya, suaminya terlihat baik, ini bisa dihitung sebagai keberuntungan besar di antara semua kemalangan. Ye Hua sangat tidak wajar saat dia mendesak, ayo cepat pergi. Pergi dan bayar tagihannya dulu, aku tidak membawa uang sepeser pun. Kenapa kamu tidak membawa uang sepeser pun saat keluar rumah? Ye Hua terdiam, King Ya ini pasti melakukannya dengan sengaja. Kamu adalah suamiku, saat kita pergi keluar, sudah pasti kamu yang akan membayar. Tentu saja, kamu adalah seorang kultivator, kamu benar-benar dapat memaksaku melakukan sesuatu dengan kekuatan kultivasimu jika kamu mau. Ye Hua sama sekali tidak memiliki sedikit pun kesabaran sekarang. Kesalahan terbesar dalam hidupku adalah tadi malam. Awalnya, aku hanya ingin menggunakan identitas seorang kultivator untuk mengejutkan King Ya, tetapi pada akhirnya, hal itu justru memberikan efek sebaliknya. Melihat Ye Hua dengan patuh pergi ke kasir untuk membayar tagihan, King Ya agak senang karenanya, dia berjalan ke arah Ye Hua dan memegang lengannya. Pria benar, perlu membujuk mereka setelah memberi mereka tongkat, kalau tidak, mereka tidak akan patuh. Meskipun aku orang biasa, dan suamiku seorang kultivator, itu sama sekali bukan masalah besar, pada akhirnya, Ye Hua aku tetap berperilaku baik. Nanti aku bereskan urusanmu saat kita sudah kembali ke rumah. Kata Ye Hua dalam hati. King Ya terlihat mengusap perutnya, sayang, ayahmu akan memukul ibumu, katakan, apa yang harus ibumu lakukan? Ya ampun, saat ini Ye Hua tidak hanya menyesali malam kemarin, dia juga menyesali malam itu. Wanita ini adalah kutukan bagiku. Ketika mereka berdua berjalan kembali ke jalan pejalan kaki, King Ya menatap Ye Hua yang murung dan merasa itu sangat lucu, lalu dia bertanya dengan ringan, Ye Hua, tadi malam, kamu diam-diam menciumku. Kita mulai lagi. Dia punya 3 hal yang bisa dia gunakan untuk melawanku sekarang, aku hanya ingin mati sekarang. Jika kamu tidak senang, kamu bisa menciumku kembali. Kata Ye Hua serius. King Ya berjinjit dan berkata dengan penuh kasih, selama kamu mengakui bahwa kamu penipu, aku akan membiarkanmu melakukan apapun yang kamu inginkan, seperti pada malam itu. Seketika, panas dalam tubuh Ye Hua meroket. Hal ini menyebabkan Ye Hua menjadi sangat terkejut. Aku benar-benar dikendalikan oleh wanita ini, bagaimana mungkin? Kata-kata yang diucapkan Ye Hua sudah pasti. Baiklah kalau begitu, aku akan melihat berapa lama kata-katamu bisa menjadi pasti. King Ya meniup ke arah Ye Hua, benar-benar membuat Ye Hua digenggam erat dalam tangannya. Melihat Ye Hua marah sampai tidak bisa bicara, King Ya berkata dengan penuh kasih, bagaimana kalau kita berpetualang? Apa maksudmu? Kita akan naik bas sembarangan, dan kemanapun bas itu menuju, kita akan menjelajahi tempat itu, bagaimana? Sebenarnya, King Ya punya keinginan kecil, yaitu melakukan perjalanan tanpa beban. Membosankan. Ayo, ayo, ayo pergi, ayo pergi. King Ya, kapan kamu belajar sikap King Yutong? Ye Hua mengernyitkan alisnya. King Ya segera mengubah wajahnya saat dia berteriak dengan dingin, kamu mau pergi atau tidak? Sebenarnya, ada baiknya juga belajar sedikit dari sikap King Yutong. King Ya memasang wajah meremehkan, orang ini bahkan seorang kultivator. 92 Aku memiliki banyak esensi di tubuhku setengah.
Duduk di dalam bas angkutan umum, King Ya tertidur sangat cepat sambil berbaring di bahu Yehua. Dan hanya selama waktu ini, Yehua akan merasa bahwa King Ya sangat penurut. Namun, setelah dia bangun, di mata Yehua, dia akan berubah menjadi iblis kecil. Setelah setengah jam perjalanan, keduanya turun dari bas dan naik bas lain, dan siapa yang tahu kemana sebenarnya bas ini menuju. Sopir, tolong hentikan busnya. Sambil melihat pemandangan di luar, King Ya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Setelah turun dari bas, King Ya meregangkan tubuhnya dan berkata dengan nyaman, udara di sini sungguh segar. Yehua menyalakan sebatang rokok dan menyatakan bahwa dia sangat bosan. Sebuah truk yang mengangkut segerombolan babi lewat di depan mereka dan membawa bau yang aneh. Seketika, wajah King Ya yang tadinya penuh rasa nyaman berubah menjadi hitam, begitu pula dengan Yehua. Ini adalah tempat bagus yang kamu pilih, kata Yehua dengan kesal. King Ya merasa sedikit malu, bagaimana aku tahu kalau kita akan sampai di sini, tidak bisakah kau bersikap lebih lembut padaku? Pegang tanganku dan tutup matamu. Untuk apa? Apa kau berpikir untuk menciumku diam-diam lagi? Jantung King Ya agak berdebar kencang. Siapa yang mau menciummu? Aku hanya ingin pindah ke tempat lain saja. King Ya mendesah pelan, aku benar-benar tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya sepanjang hari ini. Cek, aku akan lihat trik macam apa yang akan kau lakukan lagi. King Ya mendengus pelan sambil memegang tangan Yehua. 1 detik kemudian, Yehua berkata, kita sudah sampai. King Ya perlahan membuka matanya, dan semua yang ada di hadapannya berubah. Dari matanya, sebuah danau besar yang jernih dapat terlihat, dan di sekelilingnya, ada sekelompok pohon besar dan sangat tinggi. Itulah yang benar-benar dapat dihitung sebagai dunia surgawi di luar sana. Yehua, apakah kita sudah bertransmigrasi? Yehua menyodok dahi King Ya, apa yang dipikirkan otak kecilmu ini sepanjang hari? King Ya menjulurkan lidahnya, lalu berlari ke tepi danau dan membuka kedua tangannya. Sementara itu, Yehua mengikutinya dengan santai. Sambil berjalan, Yehua melambaikan tangannya, dan tiba-tiba, 2 kursi dan 1 meja kecil muncul begitu saja. Di atas meja kecil itu, ada anggur darah naga dan daging burung pipit bersih bintang dan burung bangau emas yang lembut. Jangan berdiri terus, kemarilah dan duduklah. King Ya menoleh dan melihat. Melihat benda-benda yang tiba-tiba muncul, awalnya dia terkejut, lalu tak lama kemudian, dia bergumam, senang sekali punya suami yang seorang kultivator, bisa membawa begitu banyak barang. Kultivator lagi, Yehua berharap dia bisa melemparkan King Ya ke danau untuk membiarkannya tenang sejenak. Duduk di kursi, King Ya menyesap anggur darah naga, kita bisa menghemat banyak biaya transportasi di masa depan. Yehua tidak ingin berbicara dengan King Ya lagi. Yehua, apakah kamu bisa teleportasi ke dunia lain? King Ya bertanya dengan rasa ingin tahu. Sederhana, mendengar bahwa Yehua bisa berteleportasi ke dunia lain, King Ya langsung tertarik, kapan kamu akan membawaku ke dunia lain untuk bersenang-senang? Kita akan membicarakannya setelah kamu melahirkan anak itu. Kamu benar, kita akan membicarakannya setelah aku melahirkan anak itu. Saat menyebut anak itu, King Ya membelai perutnya yang rata dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Yehua, apakah anak kita akan menjadi seperti pahlawan super saat dia lahir ke dunia ini? King Ya, jangan bandingkan anak kita dengan ras yang lebih rendah itu. Yehua berkata dengan tidak senang. King Ya bergumam, aku hanya bertanya, apa yang perlu membuatku marah? Aku memiliki banyak esensi di tubuhku 2/2. Sambil memakan sepotong kecil daging burung pipit bersih, King Ya sepertinya teringat sesuatu, dan suasana hatinya langsung murung. Ketika suasana hati King Ya berubah, Yehua dapat merasakannya. Kamu Hua, berapa lama kalian semua bisa hidup? King Ya bertanya dengan serius. Yehua akhirnya tahu apa yang dipikirkan King Ya, wanita ini sebenarnya khawatir tentang ini, mungkin sebaiknya aku menggodanya sebentar. Untuk waktu yang sangat lama, Yehua berkata dengan santai. Lalu, di masa depan saat aku menjadi tua, apakah kau masih akan tetap muda seperti ini? Mata King Ya memerah sekarang. Hanya berpikir bahwa saat aku menjadi tua, dan Yehua masih terlihat sama seperti sekarang, aku benar-benar tega ingin mati. Wanita bodoh ini,
masih saja khawatir dengan masalah kulitnya saat ia memakan daging burung pipit bersih bintang. Yehua berkata dengan lemah, jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, maka itu akan terjadi. Kali ini, King Ya benar-benar patah hati, dan air matanya tak berdaya jatuh dari matanya. Akan lebih bagus jika Yehua adalah orang biasa. Yehua tidak menyangka King Ya akan bereaksi sebesar itu dan sempat terkejut dengan reaksi King Ya. Setelah beberapa saat, Yehua berkata dengan santai, tentu saja, aku punya cara untuk menyelesaikan masalah itu. Metode apa itu? Cepat ajari aku. Mendengar bahwa ada metode, King Ya seperti orang yang hampir tenggelam yang berusaha meraih harapan terakhirnya. Bagi orang-orang seperti kita, seluruh tubuh kita dipenuhi dengan esensi, jadi. King Ya awalnya linglung, lalu melompat ke tubuh Yehua dan memukul dada Yehua dengan tinju kecilnya, Yehua. Aku tidak menyangka kau begitu tidak tahu malu dan bejat. Yehua dengan ringan memegang dagu King Ya dan tertawa pelan, wajahmu begitu cantik, bagaimana mungkin aku tega membiarkanmu menjadi tua. Kamu menggodaku lagi, Yehua, aku membencimu. Benar-benar wanita bodoh. Yehua tanpa sadar tertawa terbahak-bahak sambil memeluk tubuh King Ya yang lembut. Memeluknya terasa sangat nyaman. Beberapa riak muncul di danau yang jernih, dan angin sepoi-sepoi bertiup lembut ke rambut King Ya yang lembut dan indah. Sambil membelai rambut King Ya, Yehua berkata, menurutku, semuanya akan baik-baik saja jika kau tidak membantahku. Sambil memejamkan matanya, King Ya berkata, menurutku, semuanya akan baik-baik saja jika kau tidak bersikap tenang sepanjang hari. Tamparan, Yehua tak dapat menahan diri untuk tidak menepuk pantat King Ya, orang yang bertingkah keren sepanjang hari itu adalah kamu. King Ya membuka matanya yang indah dan berteriak dengan penuh kasih, kamu hanya tahu cara memukul pantatku. Elastisitas pantatmu cukup bagus, rasanya cukup enak saat disentuh dengan tanganku. Yehua, sekarang, selain bersikap keren, kamu juga belajar bagaimana bersikap seperti penjahat. Yehua mempererat pelukannya pada King Ya, apa salahnya bersikap seperti penjahat terhadap istriku sendiri. King Ya merasa bahwa hal-hal tidak bisa terus berlanjut seperti ini saat dia berkata kepada Yehua, aku ingin belajar seni bela diri. Oh, kenapa kamu tiba-tiba ingin belajar bela diri? Karena aku ingin mengalahkanmu, lalu menindasmu setelahnya. King Ya melepaskan diri dari pelukan Yehua dan duduk di atas tubuh Yehua. Posisi mereka terlalu menegangkan. Yehua tertawa pelan, pikiranmu memang bagus, tapi kau tidak akan bisa berhasil. Dalam kehidupan ini, kau ditakdirkan untuk diganggu olehku. Siapa yang akan tahu kalau kamu tidak mengajariku seni bela diri? Atau mungkin, kamu tahu bahwa bakat bawaanku dalam seni bela diri sangat bagus, dan kamu takut aku melampauimu. King Ya menyatakan bahwa dia tidak yakin. Kegagalan bukanlah hal yang menakutkan adalah ketika Anda benar-benar percaya dengan apa yang baru saja Anda katakan. King Ya berpura-pura marah dengan genit, bagaimana kau tahu kalau aku pasti akan gagal? Sejak saat kau mengatakan akan melampauiku, sudah ditakdirkan bahwa kau akan gagal. Kamu memang pelit. Yehua pelit, Yehua pelit. Yehua menghela napas sambil memegang tangan kecil King Ya dan menunjuk ke cincin tak terbatas, dengan cincin ini, kamu sudah tak terkalahkan. King Ya tercengang. Cincin pemberian Yehua ini, selain terlihat bagus, sepertinya tidak memiliki fungsi lain. Kamu akan mengerti di masa depan. Sebagai wanitaku, kamu tidak perlu menanggung kesulitan dalam berkultivasi. Sama seperti bermain game, kami adalah pemain yang membayar untuk menang. Kami akan selalu memimpin para pemain yang bermain gratis, dan naik dari level 1 ke level 100 adalah hal yang mudah bagi kami. King Ya menyentuh dahi Yehua, sindrommu kambuh lagi. Yehua mengangkat tangannya dan hendak menamparkan pantat King Ya, dan saat melihat Yehua mengangkat tangannya, King Ya terkejut lalu melompat dari Yehua dan langsung lari. Lihat apakah aku akan menamparkan pantatmu sampai berbunga atau tidak hari ini. Kau harus menangkapku dulu. Suasana hati King Ya yang seperti anak kecil masih belum mereda saat dia meringis ke arah Yehua. Jika King Yutong melihat ini, dia pasti akan menggosok matanya dan berpikir, apakah kakak perempuanku tertular olehku? Pelan-pelan, jangan lari terlalu cepat. Hati-hati jangan sampai terpeleset. Desak Yehua dengan serius. Wanita ini, berlarian seperti itu saat sedang hamil.
King Ya hari ini sangat terbuka dan santai. Jauh di lubuk hatinya, King Ya juga ingin menjadi wanita yang sederhana. Terkadang, King Ya juga iri dengan bagaimana kakaknya bisa begitu riang dan tidak terkekang. 93 Aku mohon kalian semua untuk melepaskanku setengah. Tiba-tiba terdengar suara teriakan minta tolong dari dalam hutan, dan tak lama kemudian, seorang laki-laki yang berlumuran darah dari kepala sampai kaki keluar dari dalam hutan. Raut wajahnya yang panik seperti dikejar binatang buas. Selamatkan aku! Selamatkan aku! Pria itu berlari ke arah King Ya yang saat itu sedang linglung. Namun, betapa terkejutnya pria itu, kakinya tiba-tiba terpeleset, dan kaki kirinya tersandung oleh kaki kanannya. Setelah meluncur di lantai sejauh tidak kurang dari 3 meter, pria itu berhenti di depan kaki King Ya, dan dagu pria itu hampir robek karena bergesekan dengan tanah. Ye Hua mendengus, wanitaku bukanlah seseorang yang bisa disentuh oleh orang sepertimu. Ye Hua, cepat kemari dan selamatkan orang itu. King Ya akhirnya sadar kembali dan berteriak keras. Ye Hua berjalan mendekat dengan santai dan mengamati pria itu. Setelah mengamati pria itu, Ye Hua menemukan bahwa pria itu memang terluka, tetapi lukanya tidak separah yang ditunjukkan pria itu saat ini, dan terlebih lagi, pria itu berpura-pura kehilangan kesadarannya. Jian Yuan merasa sangat tidak beruntung hari ini. Mendengar bahwa pegunungan di sini tidak biasa, aku sengaja datang ke sini untuk melihat-lihat pegunungan itu. Akhirnya, aku bertemu dengan murid-murid Sekte Awan saat melihat-lihat pegunungan itu. Untungnya, aku lari cukup cepat. Namun karena aku bertemu dengan murid-murid Sekte Awan, aku menemukan rahasia yang tidak diketahui siapapun. Jika aku membocorkan rahasia ini, itu pasti akan menggemparkan seluruh dunia kultivasi. Sekte Awan sebenarnya diam-diam menggali urat nadi naga. Namun, aku terluka oleh murid-murid Sekte Awan, dan jika ini terus berlanjut, aku pasti akan ditangkap oleh mereka. Beruntungnya, saat melarikan diri dari murid-murid Sekte Awan, aku melihat sepasang suami istri berkemah di tepi danau, dan setelah mengamati mereka sebentar, aku menemukan bahwa mereka adalah orang baik. Lagi pula, untuk menunjukkan kasih sayang satu sama lain seperti itu, dan wanita cantik itu bahkan berlarian seperti anak kecil dan berteriak, "Ayo tangkap aku," yang menunjukkan bahwa wanita itu benar-benar menggemaskan dan baik hati. Dan pria itu juga sangat memanjakan wanita itu, jadi, kukira pria itu juga orang yang baik hati. Jika keduanya melihat orang sepertiku yang sedang dalam situasi sulit, mereka pasti akan mencoba membantuku. Lihatlah sekarang, wanita cantik ini dengan cemas berteriak kepada lelaki itu agar datang dan menyelamatkanku. Aku benar-benar bahagia sekarang, cepat bawa aku ke mobilmu dan bawa aku pergi dari tempat ini. Ada apa? Ye Hua berjalan mendekat dan bertanya dengan ringan. Entahlah, dia tiba-tiba berlari keluar dari hutan dan jatuh tepat di depanku. Cepat selamatkan dia. King Ya menarik tangan Ye Hua dan berteriak dengan cemas. Ekspresi Ye Hua sangat serius saat dia berkata, "King Ya, tenang saja, dia baik-baik saja." Jian Yuan yang sedang berbaring di lantai memarahi dalam hatinya, mata macam apa yang sebenarnya kau miliki? Aku berlumuran darah dari kepala sampai ke bawah dan kau benar-benar mengatakan bahwa aku baik-baik saja. Hanya orang bodoh yang akan percaya itu. Jika dia baik-baik saja, aku bisa tenang. King Ya menepuk dadanya dan menghela napas lega. Jian Yuan membeku, bagaimana mungkin kau bisa percaya pada kata-kata seperti itu? Jangan percaya pada mulut seorang pria, percayalah pada matamu sendiri. King Ya tentu saja percaya pada Ye Hua, lagi pula, Ye Hua adalah seorang kultivator. Mengapa dia tidak bangun-bangun? King Ya berjalan ke sisi Jian Yuan dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Mungkin dia pingsan saat terjatuh ke lantai tadi, pergilah ambil air dan percikkan air padanya, dia pasti akan bangun. Benar juga, kenapa aku tidak terpikir ke sana? King Ya menepuk dahinya sendiri, aku benar-benar menjadi semakin bodoh. Jian Yuan merasa bahwa ia harus segera bangun. Ada luka di tubuhku saat ini, dan lukaku tidak dapat terkena air. Tepat saat Jian Yuan tengah menimbang-nimbang apakah akan bangun atau tidak, cipratan air dingin mendarat di wajahnya dan seluruh tubuhnya tak kuasa menahan gemetar sejenak. Ye Hua, dia sudah pindah. Dia sudah pindah. Tapi, kenapa dia belum juga bangun? Airnya tidak cukup. Oh, Jian Yuan sangat terkejut, ini tidak bisa berlanjut, aku harus bangun sekarang. Batuk, batuk,
batuk. Jian Yuan mulai batuk dengan keras. Mungkin saja, ia ingin membuat batuknya tampak lebih nyata, sehingga ia menggunakan lebih banyak kekuatan saat batuk. Namun, siapa sangka, karena lebih banyak kekuatan yang ia gunakan, ia bahkan mulai batuk darah. Dan sejak saat itu, situasinya menjadi tidak terkendali dan ia tidak dapat menghentikan batuknya sendiri. King Ye ketakutan melihat pemandangan berdarah di depannya. Ye Hua, apakah dia akan mati? Tidak apa-apa, dia hanya batuk darah yang menggenang, dia akan baik-baik saja sebentar lagi. Pikiran Jian Yuan hancur, siapa gerangan yang batuk darah seperti ini, mengapa kedua orang ini tidak memiliki sedikit pun akal sehat? 93 Aku mohon kalian semua untuk melepaskanku 2 per 2. Semenit kemudian, Ye Hua, kenapa dia belum berhenti juga? Sepertinya ada banyak darah yang menggenang. King Ye, pergi dan baringkan tubuhnya, kata Ye Hua samar-samar. Tanpa menunggu King Ye bergerak, Jian Yuan membaringkan tubuhnya di lantai. Mungkinkah wanita itu akan memberiku CPR? Wanita secantik itu mau memberiku CPR, aku sangat senang. Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? King Ye bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Hua menunjuk ke dada Jian Yuan, darah yang menggenang terkumpul di dada orang itu. Jika tidak segera diobati, dia akan mati karena sesak napas. Ah, serius sekali. King Ye sangat terkejut. King Ye, gunakan kakimu dan injak dadanya sebentar. Gunakan sedikit kekuatan saat menginjak dadanya. Dengan begitu, dia akan bisa mengeluarkan semua darah yang menggenang. Ye Hua berkata dengan sangat serius, dan King Ye belum pernah melihat Ye Hua seserius ini sebelumnya. King Ye mengerutkan alisnya, apakah ini benar-benar berhasil? King Ye, lihatlah betapa sakitnya dia sekarang, cepatlah dan lakukanlah. Jian Yuan tidak bisa lagi peduli, mereka berdua ini benar-benar bukan manusia, aku sudah batuk darah, dan pria itu malah ingin wanita itu menginjak dadaku. Bisakah kau memiliki sedikit pengetahuan medis umum? Dan yang lebih tidak masuk akal lagi adalah, wanita cantik ini benar-benar percaya bahwa menginjak dadaku akan berhasil. Tidak, aku, Jian Yuan ingin pergi sekarang dan tidak ingin diinjak oleh King Ye. King Ye menarik napas dalam-dalam, Tuan, jangan cemas, suamiku akan menyembuhkanmu. Sembuhkan kepalamu, suamimu tidak menyembuhkanku, dia malah menginginkan hidupku. Dan sekarang kau bertindak sebagai kaki tangannya. Tuan, bertahanlah sebentar. King Ye menutup matanya dan mengangkat kaki kanannya. Batuk, 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 batuk. Jian Yuan hampir menjadi gila. Bahkan jika kamu ingin menginjak dadaku, kamu setidaknya harus membuka matamu juga, kan? Mengapa kamu menutup matamu saat kamu mencoba menginjak dadaku? Seperti yang diduga, King Ye mengikuti instruksi Ye Hua dan melangkah berat ke bawah dengan kaki kanannya. Dan seperti yang diharapkan, batuknya berhenti, dan King Ye menghela napas lega. Metode Ye Hua memang efektif. Ye Hua tidak bisa menahan gemetar. Posisi kaki kanan King Ye mendarat terlalu ganas. Jangan bicara tentang batuk, tidak peduli seberapa parah lukamu, kamu juga akan pingsan. Membuka matanya yang indah, King Ye melihat ke arah kaki kanannya yang mendarat. Melihat posisi kaki kanannya, King Ye tersentak dan segera melihat ke arah Ye Hua. Ye Hua, aku tidak bermaksud begitu, aku hanya ingin menyelamatkannya. Ye Hua menggelengkan kepalanya, cepat pergi ambil air dan percikkan air itu padanya. King Ye yang malu segera pergi mengambil air untuk menyiramkan air ke orang itu. Ketika orang itu bangun, aku harus meminta maaf kepadanya, aku benar-benar tidak bermaksud melakukan itu. Jian Yuan benar-benar pingsan kali ini. Awalnya, Jian Yuan masih baik-baik saja. Dia hanya ingin King Ye dan Ye Hua membantunya dan mengusirnya dari tempat ini. Namun, saat ini, dia benar-benar tidak jauh dari kematian. Berkat kerja keras King Ye yang tak kenal lelah, Jian Yuan tiba-tiba terbangun dan menarik napas dalam-dalam. Dan secara kebetulan, tepat saat Jian Yuan menarik napas dalam-dalam, King Ye menyiramkan air ke arahnya. Aku sudah selesai, aku tersedak air. Batuk, 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 batuk. Maaf, aku tidak melakukannya dengan sengaja. King Ye sangat cemas sampai-sampai dia hampir menangis. Mengapa orang ini batuk darah lagi? Jian Yuan membelalakan matanya, seakan berkata,
Jangan siksa aku lagi, kumohon lepaskan aku dan anggap saja kita belum pernah bertemu sebelumnya. Hanya saja, saat King Ya melihat ekspresi Jian Yuan, ekspresinya berubah total. King Ya mengira Jian Yuan sedang memberi isyarat padanya untuk meminta bantuan. Tenang saja, aku jamin aku akan melangkah ke tempat yang benar kali ini. Ye Hua perlahan membalikkan tubuhnya, wanita ini terlalu buas. Batuk, 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 Jian Yuan putus asa. Dia mencoba yang terbaik untuk bangkit dan berjalan pergi, tetapi dia langsung ditahan oleh King Ya. Kamu tidak bisa pergi sekarang, kamu akan mati jika pergi. Sial, kalau aku tidak pergi sekarang, aku benar-benar akan mati nanti, dasar pembunuh. King Ya segera mengangkat kaki kanannya, dan kali ini, dia tidak menutup matanya. Setelah membidik posisi yang benar, dia melangkah ke bawah dengan kaki kanannya. Aduh, darah menyembur keluar dari mulut Jian Yuan seperti mata air, dan seluruh tubuhnya lemas setelahnya. Setelah tubuhnya lemas, ekspresinya tidak lagi menunjukkan rasa sakit. King Ya, kau telah menyelamatkan hidupnya. Ye Hua berkata kepada King Ya sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. King Ya menghela napas lega, lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Jian Yuan yang sudah hampir mati langsung tersentak, masih ada yang berikutnya. Aku benar-benar akan mati jika kau teruskan. Pasangan biadab ini. 94 kekhawatiran Ye Hua setengah. Pada saat ini, dua pria berjubah hijau berlari keluar dari hutan, dan dengan sekali lirikan, keduanya langsung melihat Jian Yuan yang tengah berbaring di tanah. Dan Jian Yuan tampak seolah-olah melihat harapan terakhirnya muncul, tidak yakin dari mana dia mendapatkan kekuatannya, dia merangkak maju dengan seluruh kekuatannya, selamatkan aku. Cepat bawa aku pergi dari sini. Kedua murid Sekte Awan tercengang, bukankah orang ini baru saja melarikan diri dari kita dengan sekuat tenaga? Bagaimana mungkin, setelah tidak melihatnya selama beberapa menit, dia tiba-tiba menjadi tidak bersemangat, seolah-olah dia sudah kelelahan 10 kali lebih. King Ya meminta maaf, saat aku mencoba menyelamatkannya beberapa saat yang lalu, aku tidak sengaja menginjak bagian tubuhnya yang salah. Ini pertama kalinya aku mendengar seseorang mencoba menyelamatkan orang lain dengan menginjaknya. Para pengikut Sekte Awan sedikit tercengang. Namun, apapun yang terjadi, kami menemukan orang yang melarikan diri dari kami. Salah satu pria itu menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih banyak kepada kalian berdua, kami akan pergi sekarang. King Ya belajar dari pria itu dan menangkupkan tangannya juga, jaga dirimu. Jian Yuan menangis sesenggukan karena menyesal sekarang. Aku tidak akan percaya lagi pada Douyin, yang mengatakan bahwa jika seseorang terlihat baik, hatinya juga akan baik. Jika Tuhan memberiku kesempatan lagi, aku pasti tidak akan meminta bantuan pasangan ini, aku tidak akan meminta bahkan jika aku harus mati. Ye Hua, aku benar-benar tidak melakukannya dengan sengaja. King Ya mengungkapkan penyesalannya. Ye Hua mengeluarkan serbet dan menyeka keringat yang ada di dahi King Ya, baiklah, bukankah orang itu akhirnya diselamatkan olehmu? Tapi jangan terlalu dipikirkan, kecelakaan itu termasuk kecelakaan medis, dan itu tidak dilakukan dengan sengaja olehmu. Mendengar penjelasan Ye Hua, King Ya merasa tenang dan lega. Itu benar, itu hanya kecelakaan medis, dan aku tidak bermaksud melakukannya dengan sengaja. Sebenarnya, perawatan medis semacam ini memang efektif dan tidak jahat. Hanya saja, Ye Hua ingin menghukum pria itu sebentar. Berani menipuku, pria itu bisa dianggap beruntung karena aku tidak membunuhnya. Para pengikut Sekte Awan saat ini sedang membawa Jian Yuan dan kembali ke sekte mereka, dan ketika kembali, salah satu pengikut berteriak kaget, kakak senior, dia berdarah. Bukankah pendarahan adalah hal yang sangat normal? Tapi tempat di mana dia berdarah itu tidak normal. Jian Yuan sudah tidak bisa merasakan apa-apa lagi, dan setelah menundukkan kepalanya untuk melihat, dia langsung pingsan. Wanita itu sungguh menakutkan. Di tepi danau, King Ya tampaknya telah keluar dari traumanya, dan saat ini sedang memakan daging burung pipit bersih bintang yang diinginkan orang lain sepanjang hari dan malam. Ye Hua, apakah ini benar-benar daging naga? Makan saja, itu bagus untuk kulitmu. Ye Hua menyalakan sebatang rokok dan menatap langit yang berangsur-angsur menjadi gelap. Ye Hua, mengapa terkadang kamu memperlakukanku dengan begitu baik? King Ya bertanya dengan rasa ingin tahu.
Yehua menoleh dan menatap King Ya, seakan berkata, dasar idiot, bagaimana mungkin kau bisa memikirkan pertanyaan seperti ini? Kalau aku tidak memperlakukanmu dengan baik, siapa yang harus kuperlakukan dengan baik? Lagi pula, apapun yang dikatakan, kau juga ibu dari anak itu. Tiba-tiba, King Ya merasa bahwa selain kecantikan dan uangnya, dia tidak memiliki hal lain lagi. Aku merasa sangat sedih. Melihat ekspresi sombong dan angkuh Yehua, King Ya merasa kesal dan memutuskan untuk mengabaikan Yehua, dan hanya berbaring di kursi dan beristirahat. Saat ini, Yehua sedang memikirkan hal lain. Besok adalah hari terakhir dari batas waktu 3 hari. Jika Xiao Yi itu tidak membayar, menurut aturan sebelumnya, dia siap membayar dengan nyawanya. Jika dia benar-benar berani berutang padaku dan tidak membayar, keberaniannya bisa dibilang cukup besar. Salah. Sekarang sudah tidak sama lagi seperti dulu, membasmi seluruh keluarga itu terlalu jahat, harus diubah. Aku serahkan masalah ini pada Wei Chang atau Lai Gu untuk mengurusnya, aku masih harus mendidik King Ya ini. Lihat posisi tidurnya ini, astaga, dia meneteskan air liur lagi. Yehua, aku ingin menamparkan pantatmu. King Ya yang sedang bermimpi tiba-tiba berteriak. Yehua menggelengkan kepalanya dan menggendong King Ya dari kursi, lalu menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Bersamaan dengan Yehua dan King Ya, kursi dan barang-barang lainnya juga menghilang. Ketika Yehua dan King Ya muncul lagi, mereka tiba di kamar tidur. Setelah meletakkan King Ya dengan lembut di tempat tidur dan menutupinya dengan selimut, Yehua berjalan keluar dari kamar tidur. Kekhawatiran Yehua 2/2. Ketika Yehua tiba di kantor, dia berteriak dengan serius, Wei Chang, Lai Gu, kemarilah. Seketika, Wei Chang dan Lai Gu menghentikan apa yang sedang mereka lakukan dan muncul di hadapan Yehua. Saat mereka muncul, mereka berteriak dengan hormat, Yang Mulia. Melihat Lai Gu, Yehua bertanya, apakah kamu terbiasa dengan tubuh jasmani? Lai Gu berkata dengan penuh kebahagiaan, terima kasih kepada Yang Mulia yang telah membangun tubuh jasmani untuk bawahan, bawahan akhirnya dapat merasakan kenikmatan menjadi manusia. Sebenarnya, aku lebih suka saat kamu masih seekor anjing. Yehua menyalakan sebatang rokok dan berkata. Lai Gu menyatakan bahwa dirinya merasa sangat canggung, sementara sedikit lengkungan muncul di sudut mulut Wei Chang. Wei Chang, bawahan ada di sini. Apa maksudmu dengan karyawan itu? Tanya Yehua. Wei Chang tidak berani ceroboh saat dia berkata dengan serius, Yang Mulia, bawahan saat ini sedang merasakan perasaan manusia. Perasaan. Hal ini membuat Yehua merasa sedikit bingung. Apakah kamu mendapatkan sesuatu dari pengalaman itu? Tanya Yehua. Wei Chang melengkungkan tubuhnya ke depan dan berkata, setelah berinteraksi dengan Xiao Tang selama beberapa hari, bawahan telah menemukan bahwa perasaan manusia sangat aneh. Ketertarikan Yehua terusik saat dia bertanya, dalam hal apa ini aneh? Ketika Xiao Tang tidak bersama bawahannya, bawahannya akan merasa sedikit linglung. Dan ketika Xiao Tang bersama bawahannya, sedikit linglung itu akan hilang. Wei Chang juga sangat kesal dengan masalah ini, dan dia bahkan mengira bahwa dirinya telah diracuni. Yehua mengernyitkan alisnya, mengapa gejala yang baru saja dijelaskan Wei Chang tampak mirip dengan gejalaku saat ini. Lai Gu, ceritakan pada kami tentang pikiranmu terhadap wanita-wanita itu. Tanya Yehua. Lai Gu terdiam sejenak, lalu setelah berpikir cukup lama, akhirnya dia berkata, mereka sangat mengagumkan. Yehua, Wei Chang, jika aku memerintahkanmu untuk membunuh karyawan itu sekarang, apa yang akan kau lakukan? Aura Yehua tiba-tiba berubah saat dia memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Jejak keraguan muncul di tatapan Wei Chang, namun, keraguan itu lenyap dengan cepat saat dia berlutut dengan kaki kanannya dan berkata, bawahan akan dengan sungguh-sungguh mematuhi perintah Yang Mulia. Yehua melambaikan tangannya, baiklah, kamu tidak perlu bersikap begitu serius tentang hal itu. Wei Chang, tidak apa-apa bagimu untuk mendapatkan pacar untuk merasakan kemanusiaan, tetapi kamu harus merahasiakan identitas aslimu. Jika pacarmu mengetahui identitasmu, kamu harus tahu bagaimana menghadapinya. Bawahan mengerti. Wei Chang menundukkan kepalanya dan menjawab. Lai Gu, sama sepertimu. Bawahan akan melakukan apa yang kamu perintahkan. Yehua menyalakan sebatang rokok lagi dan bertanya, mau sebatang? Wei Chang,
Bawahan tidak merokok. Lai Gu, merokok tidak baik untuk paru-paru Anda. Wei Chang menatap Lai Gu dengan bingung, apakah kamu punya paru-paru? Apakah ada berita dari 5 dosa lainnya? Ye Hua menghisap sebatang rokok, lalu mengembuskan asapnya. Lai Gu mengubah sikapnya yang sembrono dan berkata dengan sungguh-sungguh, masih belum ada kabar dari mereka untuk saat ini. Yang mulia, sudah 5 tahun berlalu. Karena 5 dosa lainnya belum juga datang menemui kita, saya khawatir ada sesuatu yang terjadi. Nada bicara Wei Chang dipenuhi dengan niat membunuh. Terhadap pengkhianat, tidak ada sentimen yang perlu dibicarakan, bahkan jika mereka adalah rekan-rekan saya di masa lalu. Ye Hua menghela napas, masing-masing dari 7 dosa memiliki sifatnya sendiri, jika mereka bekerja sama, kalian berdua juga tidak akan cocok untuk mereka. Di sisi lain, 1 lawan 1 masih bagus untuk kalian berdua. Wei Chang dan Lai Gu tetap diam. Kekuatan kelima dosa lainnya memang luar biasa. Bukan hanya kekuatan mereka yang luar biasa, kepribadian mereka juga terdistorsi. Ye Hua dan 2 bawahannya ini, kepribadian mereka juga berubah, hanya saja, mereka telah mempelajari kemanusiaan selama 5 tahun terakhir, yang membantu meningkatkan kepribadian mereka sedikit. Namun, siapa yang tahu apa yang telah dilakukan oleh 5 dosa lainnya selama 5 tahun terakhir ini? Mungkin, kepribadian mereka masih sama seperti dulu. Ye Hua mematikan puntung rokoknya dan seberkas cahaya merah melintas di matanya. 7 bawahanku itu seperti anakku sendiri, jika 5 dosa lainnya benar-benar berbalik melawan kita, haruskah aku membunuh mereka atau tidak? Lebih jauh lagi, kekuatan dari kelima dosa lainnya bukanlah sesuatu yang dapat diremehkan. Kita kesampingkan dulu masalah ini dan selesaikan di masa mendatang. Sekarang, mari kita selesaikan masalah keluarga Xiao yang berutang padaku. Ye Hua duduk di kursi bos dan berkata dengan tenang. Yang mulia, saya bisa menangani masalah ini, kata Wei Chang dengan hormat. 95 uang harus dikumpulkan, dan seseorang juga harus dibunuh. Setengah. Lai Gu menghela napas, Wei Chang paling suka mengurusi masalah kecil seperti ini, akan lebih baik bagiku berbaring di tempat tidur dan bersantai saja. Lai Gu, menurutmu bagaimana masalah ini harus ditangani? Tanya Ye Hua. Yang terakhir terdiam sejenak dan menelan ludahnya. Yang mulia memberiku ujian lagi, aku tidak boleh ceroboh dalam hal ini. Yang mulia, jika seorang manusia berani berutang dan tidak membayar, maka manusia itu harus membayarnya dengan nyawanya. Kita harus menghabisi dia dan seluruh keluarganya. Lai Gu masih sama seperti biasanya, tidak peduli masalah apa yang dihadapinya, dia akan memilih untuk membunuh. Wei Chang, menurutmu bagaimana masalah ini harus ditangani? Wei Chang mengerutkan bibirnya yang kering. Berdasarkan masa lalu, itu pasti akan memusnahkan orang itu dan seluruh keluarganya. Tidak apa-apa bagi kita untuk tidak menginginkan uang, tetapi wajah kita tidak boleh hilang. Akan tetapi, Yang Mulia jelas tidak akan menangani masalah ini dengan cara-cara di masa lalu. Long Aotian adalah contoh yang baik. Yang Mulia, berutang adalah salah satu hal yang paling jahat. Saya sarankan kita membunuh seseorang yang paling dekat dengannya. Ye Hua agak tertarik dengan saran Wei Chang. Ini agak menarik, lanjutkan. Bawahan berpikir bahwa, hal yang paling ditakuti manusia adalah kehilangan orang yang dicintai. Dulu ketika kita berkampanye ke segala arah, kita juga pernah melihatnya, tetapi selama itu, kita tidak mengerti mengapa. Namun, setelah belajar tentang kemanusiaan selama 5 tahun, bawahan telah belajar bahwa, selain peduli dengan uang, hal lain yang dipedulikan manusia adalah keluarga. Lai Gu menatap Wei Chang, dari mana monster rakus ini mendapatkan pemikiran sesat seperti ini. Lai Gu, lihatlah Wei Chang. Kapan kamu bisa bersikap bijaksana seperti Wei Chang? Ye Hua merasa senang, kecerdasan Wei Chang akhirnya terungkap sekarang. Bawahan tidak kompeten, bawahan akan belajar tentang kemanusiaan dengan benar mulai hari ini dan seterusnya. Setelah selesai berbicara, Lai Gu berpikir dalam hatinya, aku akan belajar tentang kemanusiaan dengan benar di tempat tidur. Ye Hua melanjutkan dan bertanya, Wei Chang, menurutmu siapa yang paling dipedulikan Xiao Yi? Yang Mulia mengajukan pertanyaan lain. Wei Chang menebak dalam hatinya, jika itu aku, selain Yang Mulia, orang yang paling aku sayangi selanjutnya adalah Xiao Tang. Itu benar, orang yang paling dipedulikan Xiao Yi adalah wanita-wanitanya.
Bawahan berpikir bahwa orang yang paling dipedulikan Xiao Yi adalah wanita-wanitanya. Ye Hua merasa apa yang dikatakan Wei Chang masuk akal. Dalam hidup, tidak ada yang lebih baik daripada kehilangan cinta sejati. Setelah memikirkan itu, Ye Hua menjadi linglung. Apa yang sedang kupikirkan, cinta sejati macam apa? Wei Chang, aku akan serahkan masalah ini padamu. Uangnya harus dikumpulkan, dan satu orang harus mati. Bawahan akan dengan sungguh-sungguh melaksanakan perintah yang mulia. Waktunya besok jam 12 malam. Jika dia membayar sebelum waktu itu, lupakan saja. Ye Hua menambahkan. Wei Chang dan Lai Gu sama-sama linglung, lalu keduanya berlutut di lantai dan berteriak, "Selamat, Yang Mulia." Apa yang perlu diberi selamat? Hal yang paling banyak dipelajari kedua orang ini dari manusia adalah cara menjilat. Lai Gu mengeluh, "Yang Mulia, Anda jelas bisa menggunakan kekuatan bela diri untuk menyelesaikan semuanya, namun, Anda malah menggunakan otak untuk menghadapi Xiao Yi ini. Sebagai bawahan yang mulia, bawahan itu benar-benar jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang mulia." Apa yang baru saja dikatakan Lai Gu benar, jika itu terjadi di masa lalu, yang mulia pasti sudah lama menghabisinya, namun, yang mulia benar-benar memutuskan untuk mengampuni nyawa Xiao Yi ini jika dia harus membayarnya. Dari sini, dapat dilihat bahwa kendali yang mulia terhadap umat manusia telah mencapai titik yang sangat tinggi. Bawahan benar-benar tersipu malu jika dibandingkan dengan yang mulia. Wei Chang begitu tersulut sampai-sampai air liurnya keluar saat dia berbicara, dan ekspresi di wajahnya juga tidak tampak seperti dia sengaja menjilat Ye Hua. Lai Gu yang berada di samping benar-benar tercengang, kemampuan akting monster rakus ini sungguh bagus. Kalian berdua, Ye Hua tertawa tak berdaya. Dibandingkan dengan masa lalu, kini ada suasana hangat di antara kita semua. Ketuk, ketuk, ketuk. Ye Hua, kamu ada di dalam. Suara King Ya terdengar dari luar kantor. Kalian berdua bisa pergi dan melanjutkan urusan kalian sendiri. Wei Chang dan Lai Gu membungkuk, mundur selangkah, dan menghilang dari kantor. Bagus sekali, tepat saat keduanya menghilang, King Ya mendorong pintu hingga terbuka dan masuk ke kantor. Kapan kita kembali? Belum lama ini, Ye Hua membuka jendela untuk mengusir asap keluar dari kantor. Meskipun itu hanya tindakan kecil, King Ya tetap merasa hangat di hatinya saat melihatnya. Ye Hua, ayo kita makan dulu. Sambil makan, ayo kita nonton film dulu. Setelah nonton, kita jalan-jalan. Baiklah, Ye Hua menghela napas. Apakah perasaan manusia yang dibicarakan Wei Chang benar-benar sedalam itu? Mungkinkah aku sudah mulai peduli dengan wanita ini? Ini benar-benar tak terduga. Perasaan, hal paling misterius dalam pikiran manusia. Bahkan seorang ahli hebat seperti Ye Hua juga akan jatuh ke dalam pusaran yang disebut perasaan. Namun, perasaan di antara keduanya masih terus meningkat, dan bahkan mereka berdua tidak menyadarinya. Keberanian King Ya agak dikagumi oleh Ye Hua, sedangkan King Ya menyukai perhatian yang ditunjukkan Ye Hua padanya. Meskipun temperamen Ye Hua terkadang agak buruk, tetapi secara keseluruhan, King Ya merasa bahwa itu masih baik-baik saja. Uang harus dikumpulkan, dan seseorang juga harus dibunuh. 2 per 2. Sinar matahari pagi selalu terasa hangat. Tanpa kehadiran kakak ipar di rumah, suasana di rumah terasa agak kurang ceria, tetapi di saat yang sama, suasana di rumah juga terasa jauh lebih damai sekarang. Saatnya bangun, monster yang merintih. Sejujurnya, Ye Hua lebih suka saat King Ya bersikap genit. Sambil membelai lembut rambut panjang King Ya, Ye Hua merasa bahwa kehidupan seperti ini tidak terlalu buruk. Ini sedikit lebih baik dibandingkan dengan kesepian di masa lalu. Melihat King Ya tidak kunjung bangun, Ye Hua tidak punya pilihan selain melakukan tindakan pemaksaan sambil menggendong King Ya ke kamar mandi. King Ya tentu saja tidak suka dan suara pertengkaran langsung terdengar. Hanya rutinitas harian yang biasa saja. Dengan mulut cemberut, King Ya yang kalah dalam pertengkaran itu meninggalkan rumah untuk pergi membeli sarapan, dan di sisi lain, Ye Hua datang ke kamar tidur kakak iparnya dan membuka komputer, bersiap untuk bermain game komputer. Aku harus melatih keterampilanku, tidak peduli apa yang dikatakan, aku harus membawa istriku dan kakak iparku untuk makan ayam, dan tidak hanya mendengarkan mereka mengeluh karena tidak bisa makan ayam. Setelah King Ya kembali, setelah melihat Ye Hua diam-diam bermain game komputer, dia pun ikut bergabung dengannya, dan akhirnya,
keduanya mengantre berdua, dan untuk makan siang dan makan malam, mereka memesan makanan. Ye Hua telah menyesatkan istrinya. Ye Hua, ayo main satu ronde lagi, aku ingin makan ayam. King Ya menarik lengan baju Ye Hua dan memohon dengan menyedihkan. Ye Hua menunjuk ke arah jam, lihatlah jam berapa sekarang, sudah pukul 11.30 malam, apakah kamu tidak berniat tidur? Tolong, satu ronde lagi saja. Kamu sudah mengatakan itu sejak jam 10 malam, tahukah kamu bahwa kamu adalah seseorang yang akan segera menjadi seorang ibu? Benarkah? Ini pasti akan menjadi ronde terakhir. Setelah menyelesaikan ronde ini, kita akan tidur. King Ya membuka lebar matanya yang berair dan bahkan meniru cara kakaknya bertindak saat bersikap genit, benar-benar merekonstruksi pemahaman Ye Hua terhadapnya. Ini juga hanya terjadi saat King Yutong tidak ada di rumah. Jika King Yutong ada di rumah, King Ya pasti akan bersikap seperti kakak perempuan. Pada akhirnya, apapun yang dikatakan, King Ya saat ini perlahan menerima Ye Hua. Ye Hua menghela napas, ini ronde terakhir. Terima kasih suamiku. Muak, muak. Air liurmu ada di wajahku. Cek, 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 wanita secantik aku mau menciummu, tapi kau malah mengeluh. Kalau begitu, kau bisa bermain sendiri. Jangan, suamiku, aku mengerti kesalahanku. Laki-laki yang mampu mengajak istrinya makan ayam adalah laki-laki yang mampu. Sementara itu, Ye Hua sudah lupa tentang hal yang sebenarnya. Namun, untungnya, Wei Chang masih ingat. Di lantai pertama, Wei Chang melihat jam. Sebentar lagi jam 12 malam, apa yang harus dikumpulkan, harus dikumpulkan. Berjalan ke toilet dan menutup pintu toilet, Wei Chang memanggil, penyihir maut. Di lantai pertama sebuah villa di kota Longan, Dit Mage saat ini sedang minum bir dan menonton pertandingan Jerman melawan Korea Selatan. Bukankah sudah jelas bahwa Jerman akan menang? Dit Mage memutuskan untuk bertaruh untuk terakhir kalinya dan bertaruh bahwa Jerman akan menang. Tepat saat pertandingan baru saja dimulai, Dit Mage menerima pemanggilan tuannya. Ini adalah salah satu keputusan tersulit dalam hidup, dan Dit Mage memilih tuannya. Hanya itu, di mana sabitku? Akhirnya, dia menemukan sabitnya tergeletak di sudut dapur. Sabitku ini agak berdebu, aku harus membersihkannya sebentar. Aku tidak boleh membiarkan Tuan mengetahui bahwa aku telah bermalas-malasan. Menurut perintah Tuan, saat ini aku sedang mengawasi Long Aotian itu. Setelah Wei Chang menunggu selama setengah menit, Dit Mage akhirnya muncul di toilet, dan di tubuh Dit Mage, benar-benar tercium bau alkohol. Selanjutnya bab 96 kumpulkan uang setengah.